Dibilang juga apa bandel nih. Itu serem banget lagi anjingnya. Ih, makanya nanti kalau kita kejar gimana? Kalem. Kalau lawan anjing kayak gitu, kita tuh harus tenang dulu. Oke? Harus tenang, coba. Tenang, relax. Kalem. Tuh kan, lihat kan anjingnya juga mulai tenang kan? Ya kan? Iya. Oke. Sekarang Sekarang kita ngapain? ikutin aku, ya. Dalam hitungan ketiga kita lari. 1, 3. Karena Somai, kok ditinggalin sih? Tega banget sama ceweknya sendiri. Aduh, Karena Somai, balik gak? Aku takut sih kalau larinya sendiri. Karena Somai. Ayo. Ya kenapa ngitungnya cuma 1 sama 3, duanya mana? Lah, konsep aku emang kalau hitungan tuh gak ada duanya. Sama kayak cintaku ke kamu, gak ada duanya. Wah, ya, anjingnya udah gak ngejar kita. Makasih banget ya. Capek lah, masa enggak? Gimana sih? Kok jenanya? Karena kita sama-sama capek. Ya langsung di sini. Iya. Udah. Apa sih aku? Ya ampun, ini nggak tahu. Apa sih? Ini anjingnya ngajakin main petak umpet apa? Ya makanya nggak usah kayak gitu. Santai aja dulu. Oke. Pantesan namanya Karbu Somai. Hah? Bilangnya ganteng, perfect. Tapi sama anjing aja takut. Ih. Itu tuh ya, aku bukannya takut, cuma jaga jarak aja sayang. Sama aja sayang. Kamu gimana sih? Kamu jangan mempertanyakan tentang keberanian aku. Namanya kalau sama anjing, sama macan, harimau, singa, dan kawan-kawannya itu wajar lah kalau kita tuh takut. Yang penting kan kita tuh penyayang hewan, kita sayangi mereka, kita nggak ganggu, nggak jahatin mereka gitu loh. Terus beraninya dari mana ya, Kak? Ya berani aja. Berani dan jaga jarak. Ya itu sama aja. Iya, dijaga berani sama anjing mah berani. Cuman kan jaga jarak sama kayak kalau sama mantan jaga jarak. Ya, mulai deh bahas-bahas mantan terus. Kenapa nggak bisa lupain mantanmu? Wah, orang aku ngomongin kamu sama mantanmu kok. Loh, kok kalau mantanmu sama dianya aja yang deket-deket. Itu maksudnya. Aku tahu kamu nggak dekat-dekat sama dia, tapi dia yang berusaha nggak deketin kamu banget. Ya kan dia gamor. Ketemu phone, tahu. Ya tetap aja. Tapi gini ya, kalau kita berdua itu konsepnya harus seperti nganet yang beda kutubnya. Ya kan? Kutub selatan, kutub utara, jadi nempel terus. Nah, kalau sama mantanmu si melon, minyak telon, dan delon air galon itu kamu harus manet sama kutub. Jadi kutub selatan, jadi pas mau dekat jauh lagi, mental lagi gitu. Ya kan emang dia yang deket-deket semula. Aku mah Ya makanya tadi aku bilang konsepnya harus sama kutub magnet. kayaknya emosi banget ya kalau sama mantan aku ya. Iya, gimana? Gak usah mancing-mancing. Nah, tadi kamu bilang aku apa? Penakut ya? Gak berani? Aku buktiin kalau aku tuh berani. Mana? Buktiin. Ih, Karin, kenapa sih suka banget lo kontrol begitu? Aduh. Kenapa sih gue jadi kepikiran Karbu Somai sampai segitunya? Enggak banget deh, Karin. Ya ampun. Aduh. Mama, no. Gak mau kepikiran kayak gitu, gak mau. Aduh. Ih, padahal kan ya, gue
itu orang yang paling gak suka sama yang namanya cowok yang menggelikan, yang spesiesnya tuh kayak dia, yang bucin, yang gak jelas, yang suka gombal. Tapi kenapa sekarang gue malah suka? Sekarang kenapa gue bucin banget? Aduh. Karin, kamu kenapa jatuh dari tempat tidur? Gue tadi denger bunyi kejeduk. Enggak. Terus kamu ngapain? Siapa juga jatuh dari tempat tidur ini kan lagi nyariin kalung Karin hilang. Kalung? Iya kayaknya jatuh kali ya waktu tidur. Sekarang kalung. Kemarin flash disk. Gue jadi curiga nih. Curiga apaan sih Bu? Orang beneran Karin lagi nyari kalung. Waktu kemarin kamu bilang kehilangan flash disk itu ada hubungannya sama si garpu somai. Jadi ibu nggak mau kecolongan lagi. Jangan kesini. Bu. Ibu, kenapa ibu nyari garpu somai sampai ke rak-rak buku ya? Emang garpu somai amuba apa yang bisa membelah diri? Dia bukan bakteri juga. Kenapa ibu nyarinya sampai ke sela-sela buku? Kamu tahu kan, si garpu somai itu idenya ajaib kan? Siapa tahu aja dia belajar sulap dulu. Ya ampun, ibu tuh gak percayaan banget sih. Dibilangin garpu somai itu nggak ada Bu di sini. Lagian kan dia sekarang tuh lagi sibuk cari Giska. Giska kan hilang. Gak mungkin lah dia ada di sini. Benar juga alibi kamu ya. Iyalah. Ya, cicak kali dia dicari sampai dinding-dinding. Jangan lupa tutup jendelanya. Iya. Giska, gue nggak ngerti deh. Lo kenapa ngomong kayak gini, Gis? Masa gua yang nyulik lu? Jelas-jelas gua yang nolongin lu. Gua yang tadi nemuin lu, tau nggak? Kenapa jadi lu nuduh gue? Diam! Enggak, Tante, saya nggak bersalah. Diam kamu ya! Diam apa? Ya, saya nggak Saya bersalah. akan tunjukin buktinya, saya punya Ya, saya semua juga rekaman punya bukti apa, Jangan Tante? pernah sentuh anak saya lagi, kamu atau jangan dekat anak saya lagi! Justru Tante, saya berterima kasih sama saya. Oke, lu mau ngomong apa? Ale mau ngomong apa? Hah? Nggak perlu main fisik kayak Ale toh? Apa? Seru banget ini, ya ampun. Gua udah capek loh. Tapi lu pada harus dengar. Ketua geng lo ini. Jangan berani-beraninya deketin Giska lagi. Wah, Rifki Atila Pratama. Secara lo ini ternyata bagus banget ya jadi orang yang manipulatif. Denger ya. Urusan gua bukan sama lu dan geng-geng. Urusan gua sama Giska. Karena dia udah nuduh gua. Giska, sekarang lu jelasin sama gua. Kenapa lu bisa nuduh gua? Giska, mendingan lo jujur. Lo nggak usah takut, ada geng gue yang ngelindungin lo. Rifki, ngancem lo apa? Kamu jangan pernah pojokin anak saya ya. Saya nggak suka. Mohon maaf sebelumnya. Kita di sini tuh semua nggak dukung Giska, Tan. Dari cowok ala-ala kayak dia. Yang hobinya tuh cuma nge-gaslighting cewek-cewek. Biar apa, Ki? Hah? Biar keren lo. Enggak. Malah cemen, tau gak? Hah? Woi, Ale itu jangan soto ya. Lebih baik Ale diam. Dan semua ini, biar Nona Giska yang memperjelas itu semua. Makanya Ale jangan banyak ngomong. Ces, gue yakin justru yang di sini manipulatif itu lo semua. Bukan temen gue. Paham? Masalah udah rumit. Jangan sampai kalian semua datang ke sini, bikin masalah tambah rumit. Dengan cara apa? Dengan cara ambil keuntungan dengan nyala-nyalain Rifki. Udah, cukup, gue bilang cukup. Udah nggak perlu diributin lagi, gue udah ngomong kan kalau pelakunya Rifki ya udah. Dia emang so hero, nyelamatin gue,
Padahal dia pelakunya, dia yang nyulik gue, dia juga yang udah ngancem gue. Tuh klarifikasinya, pasang kuping lu jangan ketutup rambut. Giska, coba tolong lu jelasin sama gua, sama kita semua di sini, kenapa lu bisa-bisanya nuduh gua? Punya bukti apa? Iya itu betul Nona. Bukti lo bilang, Ki. Dengan adanya lo di TKP aja, itu udah ngebuktiin kalau emang lo pelakunya. Cuma gara-gara itu, Giska denger ya. Jangan pernah deket anak saya. Tante saya mau Saya nggak ngejelasin. suka. Iya, Saya nggak suka. saya mau ngejelasin. Kenapa lo nggak mau jelasin? Giska, denger ya. Gua bisa dapet tempat lu, itu karena tiba-tiba ada yang Sherlockin lokasi lu. Di saat gua sama teman-teman gua sibuk nyari lu, kita nggak tahu tujuannya lu ada di mana. Begitu gua dapat lokasi lu, ya gua samperin. Tapi lu bisa-bisanya lu nuduh gua sekarang. Ki, di dunia ini tuh gak ada yang kebetulan. Dan jalanan tadi tuh sepi banget loh. Lo masih mau ngelak? Ya lu punya bukti apa? Gue punya bukti kok, gue bisa buktiin sama lo. Ada yang Sherlock gua. Giska, Rifki tuh bener kok. Buat apa dia ngelakuin itu? Untuk apa? Jadi kamu nuduh anak saya yang berbohong? Hah? Anak saya korban di sini ya? Korban penculikan. Terus kamu belain teman kamu? Hah? Tante maaf ya Tante. Saya bukan nuduh anak Tante. Tapi tadi Tante dengar sendiri kan apa kata sahabat saya? Sahabat saya yang nemuin Giska itu pertama kali. Ya mungkin aja Tante, Giska itu cuma trauma aja. Karena dia tuh bingung, dia nggak bisa bedain siapa yang nyulik dan siapa yang nolongin. Karena posisinya di situ cuma ada sahabat saya, Tante. Nggak usah sok jadi psikolog ya lo. Baru juga semester 1. Ya elah, Visipol, nggak usah sok jadi psikolog. Alay lu. Woi, ala diam situ. Lo bisa diem nggak? Kalau berani lawan gua, gak usah mau jokin cewek gua. Maju sini. Ntar dulu, jangan kayak gitu lah. Lu sama cewek lu. Giska, lu lihat kan? Atas omongan lu, tuduhan lu yang ngasal itu, lu lihat. Makin bikin kita ribut. Lu bisa buktiin nggak? Gua bisa buktiin kok. Kalau gua emang gak salah. Lu tega banget sih. Kok lu jadi mojokin gue? Lu pikir gue bercanda? Hah? Nggak mungkin lah gue bercandain hal yang sangat menakutkan buat gue, bikin gue trauma kayak gini, Ki. Aku benar-benar gak ngerti sama lo ya. Gue bisa buktiin ini semua sama lo. Termasuk sama Tante. Saya tunggu bukti kamu. Tapi asal kamu tahu ya, saya akan bawa kasus ini ke polisi. Karena ini tindakan kriminal. Saya nggak akan tinggal diam. Silakan Tante. Iya, saya akan bawa ini ke polisi. Selama saya nggak salah, saya nggak akan takut kok. Saya buktiin sama Tante, sama Giska juga. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis admin. Sorry Ki, gue udah selangkah di depan lo. Nomor itu udah nggak aktif lagi. Maaf Tante, saya karena yang paling tua di sini minta maaf kan tadi kita udah ngebuat keributan. Cuman asli saya tadi nggak kuat banget bisa ngelihat Giska sampai pucet, bajunya kotor, tangannya memar-memar. Tante mending saya saranin biar Tante sama Giska masuk ke rumah dulu biar Giska bisa istirahat ya. Biar saya dan teman-teman saya ngurusin permasalahan ini dan minta pertanggungjawaban Rifki. Munafik! Tadi laporan! Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan ya! Hah? Oi, kenapa? Oi, kenapa lu tuh? Menutup kita? Apa? Iya Tante bisa. Sini menutup kita! Tante bisa Kurang ajar ya! Tante bisa masuk aja ya. Maaf memang bocah-bocah ini memang rada mentalnya kadang nggak benar. Hah? Bocah-bocah masih punya akal! Nah kayak ala munafik! Dan ingat ya, saya nggak akan tinggal diam. Kasus ini akan berjalan. Silakan Tante, saya nggak salah. Giska, kita belum selesai, Giska. Giska, lu utang jelasin semuanya sama gua. Giska! Ini urusan gua. Nggak bisa kawan! Urusan ala urusan beta juga dan kawan-kawan yang lain. Maaf ya, level saya itu nggak di level lo. Iya, ngomong apa? Nah, beta bocil,
Ale itu cutting tapi tidak bermoral. Selalu cari perkara. Apa? Udah main beta-beta, sekarang buat kasus seperti ini lagi. Ale diam.